Baik, saya lanjutkan. Menurut Umar Chapra yang tadi memformulasikan atas pemikiran Ibnu Khaldun dalam suatu siklus yang berurutan. Nah, siklusnya ini tadi saya ulangi, mulai dari pengembangan syariah, artinya hukum-hukum Islam ini digunakan sebagai satu aktivitas yang harus dikembangkan dan dipedomani oleh tatanan masyarakat. Nah, di sini ada pengembangan masyarakat, kemudian peningkatan kekayaan atau penegakan keadilan dan pembangunan. J dan NG, J NG-nya kecil ya. J-nya justice, G-nya gold, dan peran pemerintah atau government expenditure, government. Menurut Chapra, kelima komponen ini tadi itu bergerak dalam dua siklus. Siklus yang pertama adalah siklus kemajuan di sini, kemudian siklus yang kedua adalah siklus kemunduran. Ini bisa dirangkum atau bisa Anda baca di dalam bukunya Umar Chapra yang berjudul The Future of Economic and Islamic Perspective ya. Bukunya Umar Chapra ini bisa Anda download di banyak referensi yang ada di internet, Anda bisa cari. Ya, siklus kemajuan itu diawali dari penerapan syariah terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh tatanan masyarakat, kemudian kekayaan yang ada di satu wilayah itu bisa dikelola dengan adil, kemudian pemerintah itu berperan dan syariah itu ditegakkan secara siklus itu terus. Tetapi untuk siklus kemunduran di dalam keadilan pembangunan ini harus dipegang, harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru kekayaannya itu bisa dikelola. Sehingga kalau kekayaan dikelola oleh masyarakat, maka prinsip-prinsip syariah bisa ditegakkan, dan dalam hal ini pemerintah mengambil peran untuk terus menegakkan keadilan dan pembangunan. Nah, ini secara simbolik mulai dari sini ya, siklus kemajuannya ini anak panahnya memutar ke sini ya, syariah, nation atau dalam hal ini adalah masyarakat, wealth atau kekayaan, justice keadilan, kemudian government. Nah, kemudian yang sebaliknya diawali dari sini, world, kemudian nation, kemudian syariah, penerapan syariah, kemudian di sini adalah government, dan kembali ke justice, keadilan. Di sini ini. Ini sebagai siklus yang diterjemahkan oleh Umar Chapra dari pemikirannya Ibnu Khaldun tadi. Nah, ini penjelasan lanjutannya. Dalam siklus kemajuan ini arahnya seperti tadi. Maka yang diawali yang pertama adalah tanamkan kesadaran syariah. Kemudian kembangkan masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang paham akan syariah. Nah, di sini awalan dari untuk siklus yang kemajuan. Nah, langkah selanjutnya setelah ada masyarakat yang paham akan syariah, maka meningkatkan kekayaan masyarakat yang paham syariah tadi. Bila ini sudah tercapai, maka aspek pembangunan lainnya tidak dapat diabaikan, dan yang terpenting adalah penegakan keadilan dan pembangunan. Sehingga pada tahap ini kita bisa memiliki masyarakat yang paham syariah, yang kaya dan yang berkeadilan. Sehingga tahap selanjutnya pada tahap selanjutnya pada penegakan pemerintah yang kuat yang diakui oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dalam siklus kemunduran, maka keadilan sebagai satu proses awal. Jika keadaan anarkis atau chaos di mana hukum tidak ditegakkan dan pembangunan ini tidak berorientasi pada keadilan, maka kekayaan yang telah terakumulasi akan sirna, akan terjarah oleh tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan koridor syariah. Sehingga lapangan kerja, kegiatan masyarakat pasti akan menyusut, akan menurun. Sehingga syariah terasa sangat utopis dan akhirnya melemahkan pemerintah. Nah, dalam situasi yang seperti ini, maka strategi yang tepat adalah strategi dengan siklus kemunduran. Ini dapat dibalik menjadi siklus kemajuan. Sehingga situasi yang terjadi pada siklus kemunduran ini
maka harus dibalik pada satu tatanan yang menuju pada siklus kemunduran tadi. Misalkan menyusutnya kegiatan masyarakat dan lapangan kerja menjadi titik balik kesadaran masyarakat untuk kembali kepada syariah. Kemudian ramainya kesadaran untuk kembali kepada syariah akan mendorong bangkitnya lagi masyarakat, sehingga siklusnya akan berubah menjadi siklus kemajuan. Sehingga dalam pandangan Umar Chapra, adanya dua siklus tadi, dua siklus, baik yang pertama siklus kemajuan dan siklus kemunduran ini, ya. Siklus kemajuan ini adalah siklus yang diidealkan, siklus yang mestinya berjalan normal. Akan tetapi pada tatanan masyarakat tertentu atau negara tertentu ada tatanan dengan siklus kemunduran. Nah, dalam hal ini maka harus dibalik, harus dilakukan satu perubahan, bahwa tatanan yang diawali dengan siklus kemunduran ini harus dibalik menjadi siklus kemajuan, sehingga nanti tidak terjadi lagi kegiatan yang anarkis atau chaos, di mana hukum yang tidak ditegakkan, dan itu bisa menjadi satu tatanan yang diatur sehingga keadilan yang diharapkan itu bisa terwujud. Nah, ini sedikit improvisasi materi sebagai penutup perkuliahan tentang perspektif Islam dalam melihat pembangunan. Nah, teman-teman semua, saya kira saya ini orang yang memiliki latar belakang ekonomi pembangunan murni, ya. Saya hanya mencoba mengelaborasi dengan membaca beberapa referensi yang bisa saya tekankan dalam materi ekonomi bangunan ini agar tidak istilahnya lepas dari konteks ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Karena apapun kita sudah masuk pada ruang, pada kamar jurusan ekonomi syariah, dan itu menjadi kajian-kajian kita. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengembangkan, memiliki kewajiban untuk mengembangkan, karena masih banyak ruang-ruang kosong untuk mengisi arti dari pembangunan atau arti dalam ekonomi bangunan itu untuk diisi ekonomi syariah. Misalnya, kalau kita ingat-ingat materi pertemuan keempat kelima tentang indeks pembangunan manusia, tentu tentang indeks pembangunan manusia ini masih bisa gagasan-gagasan untuk disambungkan dalam perspektif syariah. Problem penyelesaian kemiskinan, bagaimana tentang misalnya penyelesaian atas problem-problem pertanian, yang ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang prinsipnya adalah prinsip penegakan maqasidus syariah di dalam Islam. Tentu saya hanya bisa memberikan awalan, ya, tetapi teman-teman yang fokus kajiannya adalah di ekonomi syariah tentu harus bisa menempatkan satu aktivitas pembangunan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah, sehingga perspektif pembangunan, perspektif untuk melihat satu aktivitas pembangunan tidak hanya ansih pada bidang ekonomi, tetapi juga harus dielaborasi dengan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan tujuan saudara-saudara kuliah. Sehingga khasanah keilmuan yang ada di kampus, terutama di fakultas kita, di jurusan kita, itu akan terus hidup, terjadi diskusi, terjadi dialog, dan saya kira ini adalah mimbar akademik yang harus teman-teman selalu munculkan, karena apapun ruang untuk mengkaji ekonomi bangunan dalam perspektif Islam, dalam perspektif syariah, itu harus selalu digelorakan, selalu disuarakan oleh teman-teman semua, karena teman-teman semua inilah yang belajar di ekonomi syariah. Mungkin itu penutup perkuliahan dari saya. Semoga materi-materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan hari ini bermanfaat. Teman-teman harus terus belajar, jangan puas pada pertemuan-pertemuan yang hanya sepintas ini saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum.